Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat sore. Suatu sukacita bagi saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara di sore hari yang berbahagia ini di dalam acara Masa Depan Cerah bersama Tuhan. Tanpa terasa kita sudah melalui setengah tahun di tahun 2020. Dan ini hari terakhir di bulan Juni, dan kita akan memasuki setengah tahun kedua. Memang selama beberapa bulan ini ada banyak hal yang membuat kita tidak bisa efektif, saudara, karena pandemik yang sedang terjadi. Doa saya biar hari-hari ke depan, bulan-bulan ke depan kita semakin bisa lebih efektif lagi. Sehingga apa yang sudah kita rencanakan di awal tahun, apa yang sudah kita targetkan di awal tahun di dalam hidup kita, kita bisa capai, saudara. Bapak Ibu, sebelum kita memulai renungan kita pada sore hari ini, saya mau mengajak kita untuk meminta pimpinan Tuhan. Kita minta hikmat Tuhan. Kita memulai di dalam doa, kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Engkau Tuhan yang berdaulat atas alam semesta. Engkau Tuhan yang berdaulat atas jagat raya ini. Engkau Tuhan yang berdaulat atas sejarah dunia. Dan Engkau juga yang berdaulat atas hidup kami. Kami ada itu karena Tuhan. Tuhanlah yang menuntun setiap langkah-langkah kami. Tuhanlah yang memberikan kepada kami kesempatan demi kesempatan. Engkau yang telah menebus dan menyelamatkan kami lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kami percaya Tuhan jugalah yang membawa kami masuk ke dalam rencanamu. Sore hari ini kami naikkan syukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini, atas pemeliharaan dan berkat-berkat Tuhan. Kalau sore hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu, Roh Kudus, Engkau berbicara lewat firman-Mu. Dimanapun anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan siaran ini, biar Roh Kudus sendiri yang membukakan rahasia firman-Mu bagi setiap kami. Urapi setiap kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada sore hari ini adalah Eklesia, Gereja Tuhan, Jemaat Tuhan. Saya mau mengajak kita, mau membaca Alkitab kita dari Injil Matius pasal 16. Injil Matius pasal 16 ayat 18 sampai 19. Saya akan bacakan bagi kita. Dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu. Tuhan sampaikan ini kepada Petrus. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang. Petrus itu artinya Petra, Petrus, batu karang. Tentu yang dimaksud Tuhan Yesus batu karang itu adalah dirinya sendiri, Tuhan Yesus sendiri. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jemaatku di situ kata bahasa aslinya adalah eklesia. Eklesia atau gereja dari dua kata eks dan kalio, dipanggil keluar. Nanti saya akan bahas. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Tuhan akan dirikan gereja, eklesia, di mana alam maut tidak akan menguasai. Bukan cuma alam maut tidak bisa menguasai, di ayat selanjutnya dikatakan, kepadamu kuberikan
kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Gereja dikasih kuasa untuk menentukan takdir dari dunia ini, saudara. Apa yang diikat di dunia terikat di sorga, apa yang dilepaskan di dunia dilepas di sorga. Ada otoritas yang Tuhan kasih kepada gereja Tuhan. Ada otoritas kuasa yang luar biasa. Nah, ini yang mau kita pelajari. Di mana kuasa itu sekarang? Kenapa seolah-olah gereja tidak punya kuasa itu lagi? Gereja tidak lagi menentukan nasib sebuah kota, tidak lagi menentukan nasib sebuah bangsa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit orang Kristen yang tidak mengerti apa itu gereja dan apa itu kekristenan. Tidak sedikit. Ketika pengertian banyak orang Kristen tidak benar tentang apa itu gereja, apa itu kekristenan, sehingga tidak sedikit juga orang Kristen tidak tahu apa tujuan dari kekristenan itu. Apa tujuan bergereja? Nah, ketika kita sudah tidak mengerti ini, maka kita terjebak kepada agamawi. Saya selalu katakan hati-hati terjebak kepada agamawi, karena agamawi itu salah satu hal yang paling berbahaya sebenarnya dalam kekristenan. Kalau kita sudah masuk ke dalam spirit agamawi, kita sebenarnya sudah kehilangan tujuannya. Bukan berarti agama itu tidak penting, bukan. Tetapi ketika kita hanya terjebak kepada agamawi, kita tidak mengerti lagi apa itu kekristenan dan apa itu gereja, untuk apa Tuhan mendirikan gerejanya, maka kita akan sulit menemukan kualitas kekristenan seperti yang Tuhan inginkan. Dan yang ditawarkan adalah kekristenan yang murahan, saudara. Yang murahan. Padahal kalau kita lihat kekristenan itu sebuah kehidupan yang sangat agung, yang sangat mulia, sampai orang rela memberikan nyawanya demi kekristenan itu. Rela kehilangan nyawanya demi kekristenan itu. Sejarah membuktikan itu. Tetapi ketika kita terjebak kepada agamawi, tidak sedikit kekristenan itu diobral begitu murahnya, saudara. Makanya jangan heran kalau saudara begitu mudah menemukan orang yang meninggalkan Kristus. Begitu mudah orang meninggalkan gereja. Tentu berbicara gereja ini tidak mudah. Tapi saya mau mengajak kita memikirkan ulang kembali apa sebenarnya gereja yang Tuhan maksud, yang dituliskan di dalam Injil Matius tadi, yang dimana dikatakan, aku akan mendirikan eklesiaku, gerejaku, jemaatku, dan alam maut tidak menguasainya. Di mana kepada gereja itu diberikan kunci kerajaan sorga, sehingga apa yang diikat di bumi terikat di sorga, apa yang dilepas di bumi terlepas di sorga. Wow. Ada beberapa gambaran yang salah dari orang Kristen tentang gereja. Ada beberapa gambaran yang salah dari orang Kristen tentang gereja. Gereja itu dianggap seperti pompa bensin atau pom bensin, saudara.
di mana kita setiap hari hidup untuk mencari nafkah, di mana setiap hari kita bekerja, dan setiap hari Minggu kita datang ke gereja untuk diisi energinya, diisi bensinnya. Nah, ini ada tipe-tipe kayak gitu. Hari Senin sampai hari Sabtu hidup di dalam dosa. Hari Minggu dikuduskan di gereja, saudara. Ada. Dulu saya waktu masih belum bertobat, pola pikirnya seperti itu. Makanya dulu sering kita guyonan, gimana kalau kita pas matinya hari Sabtu? Pasti masuk neraka. Karena kita beranggapan gereja itu hanya cuma sekedar mengisi energi rohani kita, yang sudah kita habiskan hari Senin sampai Sabtu. Ada orang yang beranggapan bahwa gereja itu seperti bioskop. Hari Senin sampai Sabtu sudah stres mencari uang, stres bergelut dengan kehidupan, sehingga hari Minggu itu butuh hiburan, saudara. Makanya tidak sedikit gereja menjadikan ibadah itu seperti panggung hiburan. Dengan segala aksesoris lighting, dengan segala penampilan artis, dengan alat musik yang begitu mahal, tentu itu tidak salah. Tetapi kalau kita lakukan semua itu supaya kita menghibur jemaat, supaya jemaat bisa datang dan mereka terhibur, gereja itu salah, saudara. Bukan itu tujuannya. Gereja bukan bioskop di mana orang bisa mencari hiburan. Setelah sepanjang minggu mereka stres bergelut dengan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup mereka. Dan kalau saudara di kota-kota besar, ini terjadi. Mungkin kalau di desa mungkin karena keterbatasan fasilitas, nggak bisa. Tapi kalau saudara datang ke kota besar, kita seperti masuk ke diskotik, saudara. Bukan sedang masuk ke gereja. Dengan harapan orang yang terbiasa di diskotik bisa menikmati suasana diskotik yang sama di dalam gereja. Karena gereja dijadikan tempat hiburan. Bukan itu. Atau banyak orang beranggapan bahwa gereja itu rumah makan. Rumah makan. Sehingga banyak orang menawarkan menu-menu program-program yang menarik supaya orang datang ke gereja. Semakin menarik program, semakin mahal bayarannya, saudara. Sehingga orang datang ke sana ingin dilayani. Makanya jangan heran kalau saudara lihat ada orang hanya karena tidak disalam oleh pendetanya, kepahitan sama gereja. Hanya karena tidak disapa oleh pendetanya, dia terluka dan tidak mau ke gereja lagi. Karena gereja dijadikan seperti rumah makan. Dan dibuatlah rancangan semua program-program yang hanya memuaskan orang. Makanya jangan heran ada orang-orang, biasanya gereja-gereja seperti ini, mereka cari toko-toko yang terkenal, artis-artis yang mengakunya baru bertobat, dan kesaksian di sana. Karena itu menarik. Menarik. Jadi gereja diperlakukan seperti rumah makan. Semua orientasinya hanya jemaat harus dilayani. Sehingga melahirkan jemaat-jemaat yang punya mental bos.
melahirkan jemaat yang punya mental konsumerisme. Konsumerisme. Dan tidak pernah puas. Gak puas di gereja yang satu pindah ke gereja yang lain. Gak puas di gereja yang satu pindah ke gereja yang lain dan menjelek-jelekkan gereja yang lama. Gereja mereka anggap seperti pom bensin, bioskop, rumah makan, di mana pendeta dan para pengerja sudah dibayar dan jemaat itu harus dilayani sedemikian rupa. Dan ini sangat berbahaya, saudara. Sangat berbahaya. Tentu Yesus mati di atas kayu salib bukan membangun gereja yang seperti itu. Bukan. Eklesia. Kalau saya kasih gambaran, saudara, gereja itu seperti kapal perang, saudara. Kapal perang, bukan kapal pesiar, bukan rumah makan, bukan bioskop, bukan pom bensin, tapi kapal perang. Gereja itu seperti kapal perang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kata eklesia atau kata jemaat, kata gereja sebenarnya bukanlah kata yang baru di zamannya Tuhan Yesus. Dengan kata lain, gereja itu bukan Tuhan Yesus yang pertama mencetuskan istilah gereja. Bukan. Jadi kata gereja itu bukan kata yang asing bagi murid-murid. Makanya murid-murid tidak begitu bingung ketika Tuhan Yesus, aku akan mendirikan gerejaku. Sebenarnya kata gereja itu sudah dipakai 480 tahun sebelum Yesus lahir. Sejak zaman Yunani kuno, saudara, sudah ada istilah gereja. Jadi istilah gereja, istilah eklesia itu sudah ada 480 tahun sebelum Yesus lahir. Sejak zaman Yunani kuno. Apa sebenarnya eklesia itu, saudara? Eklesia dari dua kata, kalio, eklesia. Eklesia ini gini, saudara, sekelompok orang yang dipanggil keluar dari rakyat biasa. Nah, perhatikan. Ada sekelompok rakyat biasa atau militer yang sudah 2 tahun mengabdi minimal. Ada kelompok masyarakat biasa atau militer yang sudah mengabdi minimal 2 tahun. Itu mereka dikumpulkan, saudara, dipanggil keluar, ekskalio. Ngapain mereka, saudara? Orang-orang yang dipanggil ini, mereka menjadi dewan kota. Nah, dewan kota, perhatikan, dewan kota. Mereka akan mendampingi raja dalam pemerintahan. Mereka akan bersidang, makanya disebut sidang jemaat. Nah, akhirnya saudara dan saya mengerti kenapa gereja disebut sidang jemaat. Jadi sekelompok dari masyarakat biasa atau dari militer dikumpulkan, dipanggil
dipilih. Nah, makanya Tuhan Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Sama, kita ini dari masyarakat biasa, dari orang-orang yang biasa, Tuhan Yesus datang memanggil kita, dipilihlah kita, dipanggil kita. Tujuannya apa? Tujuannya bukan supaya kita bisa menikmati dunia, bukan. Bukan supaya kita bagaimana diberkati. Bukan supaya bagaimana kita hidup enak. Dipanggil keluar untuk kita bersidang dengan Raja. Siapa Raja kita? Tuhan. Jadi kita ini sebenarnya tujuannya bersidang menjadi dewan kota untuk menentukan nasib kota. Jadi sebenarnya panggilan Tuhan untuk gereja itu sangat besar. Gereja itu dipanggil untuk menentukan nasib kota, nasib sebuah bangsa. Bukan bagaimana kita bisa diberkati, bagaimana kita bisa hidup enak, bukan bagaimana supaya kita hidup nyaman. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk kita bersidang, untuk menentukan nasib kota di mana Tuhan tempatkan kita. Nah, di dalam bersidang itu, saudara, ada beberapa hal. Tujuannya. Tujuan di dalam persidangan itu. Yang pertama, untuk menentukan ekspansi kerajaan. Ya, memperluas kerajaan. Jadi para eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar, orang-orang yang sudah ditebus itu, kalau zaman sekarang dipanggil keluar, kita bersidang dengan Tuhan untuk memperluas kerajaan Allah dan untuk menentukan negara mana yang harus diserang. Negara mana yang harus dikuasai oleh kerajaan itu? Tentu kita, kerajaan Allah. Dunia ini kan sudah dikuasai oleh kerajaan kegelapan, saudara. Kita punya Bapa di sorga, memanggil kita untuk bersidang, untuk menentukan bagaimana kita memperluas kerajaan Bapa kita yang di sorga. Setelah itu, setelah bersidang, saudara, diutuslah tentara yang akan memimpin. Jadi, ketika dibuat persidangan, contoh, kita mau menyerbu sebuah negara, kita mau ekspansi ke negara itu, dipilihlah satu jenderal. Dipilihlah satu jenderal untuk memimpin ekspansi itu, saudara. Dari sekian banyak warga persidangan itu, ditentukanlah negara atau daerah mana yang harus diserang. Setelah itu dipilihlah satu jenderal. Di dalam bahasa Yunani itu strategoi. Strategoi. Atau di dalam bahasa Romawi, istilah Romawi, itu dipakai apostolos atau rasul. Jadi kata rasul itu sebenarnya sudah ada sebelum Tuhan Yesus ada. Ketika mereka bersidang, dipilihlah seorang jenderal yang akan memimpin ekspansi itu. Yang disebut dengan strategoi atau apostolos atau rasul. Setelah mereka menentukan daerah mana yang akan mereka jajah atau ekspansi kerajaan yang akan mereka perluas kemana, maka sang apostolos ini akan membawa pasukannya. Akan membawa pasukannya, saudara.
Dan di zaman dulu itu, kerajaan dulu itu, saudara, kerajaan Romawi dan Yunani, itu kan kota itu selalu ada pintu gerbang, saudara. Ada pintu gerbang. Dan pintu gerbang ini dijaga oleh pengawal, saudara. Ketika mereka masuk ke sebuah daerah itu, maka sang apostolos akan berteriak. Mereka akan berteriak, sang apostolos untuk meminta supaya pintu gerbang itu dibuka. Kalau pintu gerbang itu tidak dibuka, maka mereka akan menyerang dengan paksa, menghancurkan pintu gerbang itu, dan mereka menjajah daerah situ. Jadi seperti Romawi, mereka memanggil orang-orang Yahudi menjadi apostolos, menjadi eklesia, diajak bersidang untuk melakukan ekspansi. Misi ekspansi ini dipimpin oleh seorang apostolos. Makanya gereja itu didirikan oleh para rasul dan para nabi. Dari situ baru kita mengerti, oh ternyata gereja Tuhan itu didirikan di atas para rasul dan para nabi. Mereka akan minta supaya pintu gerbang itu dibuka. Kalau itu tidak dibuka, mereka akan serang, saudara. Mereka akan serang. Setelah mereka serang, maka tentara-tentara yang menjaga pintu gerbang itu, mereka akan jajah, saudara. Mereka akan bunuh, mereka akan tawan. Ketika mereka sudah selesai menawan, maka akan ada yang namanya parade kemenangan. Jadi sang jenderal yang disebut dengan apostolos itu masuk ke tentara musuh, dan mereka akan menelanjangi para tentara musuh yang mereka jajah itu. Setelah mereka telanjangi, mereka ikat. Setelah mereka ikat, mereka akan arak di tengah kota, saudara. Mereka akan arak dengan sang apostolos itu nanti akan naik di mimbar, di kereta kuda. Ada mimbarnya. Di sana sang apostolos itu akan berkhotbah. Berkhotbah. Jadi istilah berkhotbah pun bukan Tuhan Yesus yang pertama mendengungkan. Perhatikan. Ketika sang tawanan ini, sang tentara negara jajahan ini, mereka sudah ikat, sudah mereka telanjangi, mereka sudah lucuti. Makanya dibilang kita melucuti kerajaan-kerajaan angkasa, kerajaan-kerajaan dunia yang gelap ini. Ini nanti bandingkan dengan gereja. Tujuan gereja itu apa? Itulah eklesia sebenarnya. Ketika tentara-tentara jajahan ini mereka sudah ikat, mereka telanjangi, mereka akan arak, saudara, di tengah kota, diikat dengan telanjang. Di situ akan berdiri sang apostolos, dia akan berkhotbah dan berpidato tentang Injil kerajaan. Injil kerajaan siapa? Injil kerajaan sang penjajah saat itu Romawi. Ketika Romawi ingin menjajah sebuah daerah, maka mereka akan menceritakan, akan berpidato sang apostolos itu tentang Injil kerajaan. Salah satu teriakan dari sang apostolos itu kepada masyarakat, kenapa harus diarak? Supaya masyarakat tahu bahwa kerajaan mereka, kerajaan Romawi, sedang datang ke dalam kerajaan mereka dan sedang menjajah mereka, dan mereka sedang membawa kerajaan Romawi ke negara mereka, ke kerajaan jajahan itu. Dan sang apostolos akan berkata seperti ini, negara kalian sudah kami kuasai. Sekarang kalian mau menjadi
warga jajahan atau menjadi warga kami. Jadi dikasih pilihan, saudara. Dikasih pilihan bahwa negara kalian ini sudah kami kuasai. Sekarang kalian mau menjadi warga jajahan atau menjadi warga kami. Itulah teriakan dari sang apostolos atau jenderal perang itu, saudara. Bagi warga yang mau menjadi warga Romawi, bagi warga jajahan atau Israel saat itu, yang mau menjadi warga jajahan, warga Romawi, maka mereka akan diganti kewarganegaraannya dengan cara apa? Dibaptis. Jadi baptisan itu sebenarnya proklamasi pergantian kewarganegaraan. Jadi baptisan itu pun bukan pertama kali didengungkan oleh Tuhan Yesus. Jadi baptisan itu merupakan deklarasi atau proklamasi bahwa mereka sekarang sudah menjadi mengubah kewarganegaraan mereka menjadi kewarganegaraan negara yang menjajah atau Romawi. Dari sinilah lahir istilah-istilah di dalam gereja yang disebut dengan rasul. Dari sinilah istilah tentang Injil Kerajaan Allah. Dari sinilah lahir istilah tentang baptisan. Kenapa perlu saya jelaskan ini? Supaya kita mengerti sebenarnya panggilan kita itu di mana. Panggilan kita itu di mana? Jadi kita tidak terjebak kepada agama. Saudara sudah mulai mengerti ya? Jadi eklesia itu adalah sekelompok orang yang dipanggil keluar dari kerajaan kegelapan. Nah, ini eklesianya Kristus atau gereja yang kita sebut sekarang adalah sekelompok orang yang dipanggil keluar dari kerajaan kegelapan dan mereka ditetapkan sebagai tempat kediaman Kristus, di mana Kristus memerintah. Dan orang-orang yang dipanggil keluar ini akan menjadi dewan kota, akan bersidang dengan Tuhan. Dan kita ini sebenarnya tujuannya apa? Ketika Tuhan panggil kita menjadi warga kerajaannya Tuhan, Tuhan mau melibatkan kita. Melibatkan kita dalam hal apa? Bersidang untuk menentukan daerah mana yang harus dijajah. Untuk membawa Injil Kerajaan Allah ke tempat itu. Untuk menguasai tempat itu. Sehingga kita mengekspansi kerajaan Allah ke daerah situ. Makanya Tuhan bilang gini, saudara. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Saksi Kristus, memperlebar kerajaan Kristus. Kemana? Samaria, Judea, sampai ke ujung bumi. Jadi panggilan kita ini adalah bukan cuma sekedar saudara bagaimana ke gereja sekali seminggu, ikut komsel sekali seminggu, bagaimana saudara dan saya ikut doa sekali seminggu, tetapi bagaimana kita, kehadiran kita mengimpact daerah sekitar, kita membawa Injil Kerajaan Allah, kita menguasai daerah itu yang dikuasai oleh kuasa kegelapan, kita menjajah kekuasaan yang ada di situ, yaitu roh-roh jahat di udara, roh teritorial, dan kita rebut jiwa-jiwa yang ada di sana. Setelah kita rebut jiwa-jiwa di sana, kita daftarkan menjadi warga kerajaan Allah dan dibaptis. Itulah gereja. Itulah gereja. Jadi panggilan kita, saudara, sebagai orang Kristen itu sebenarnya sangat berat.
Panggilan kita, tanggung jawab kita adalah kota. Memenangkan kota, membawa kerajaan Allah ke kota itu. Membebaskan orang-orang yang tertawan di kota itu. Menjadikan mereka menjadi warga kerajaan Allah. Apostolos pertama di dalam kerajaan Allah Yesus sendiri. Yesus diutus dari sorga, melucuti pekerjaan kuasa kegelapan di dunia. Membawa murid-murid menjadi warga kerajaan sorga. Murid-murid itu melanjutkan, mengekspansi kerajaan Allah. Mulai dari Yerusalem mereka. Dari loteng Yerusalem. Lewat penganiayaan mereka berkembang ujung bumi, saudara. Apakah panggilan ini masih ada dalam diri kita? Atau kita hanya sekedar jadi orang Kristen supaya bagaimana kita diberkati Tuhan, bagaimana kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, bagaimana kita terhibur oleh Tuhan. Makanya saya katakan tadi di depan, gereja itu kapal perang. Gereja itu kapal perang. Tempat orang-orang yang siap berperang memenangkan kota, memenangkan daerah. Bukan tempat orang-orang manja, cengeng, yang hanya pingin dilayani. Makanya kalau ada jemaat saya pamitan bilang, "Kak, saya mau pindah gereja lain," silakan, saya bilang. Saya tidak akan pernah halangin. Kalau ada yang jual-jual mahal, ngancam-ngancam gitu, silakan keluar, saya bilang. Karena gereja itu kapal perang. Target Tuhan adalah gereja dipakai untuk memenangkan kota. Untuk itulah Yesus mati di atas kayu salib. Bagaimana kerajaan Allah itu diekspansi di dunia. Dan kita bawa orang-orang ini menjadi eklesia, ekskalio. Kita panggil mereka dari dunia menjadi warga kerajaan Allah. Lalu kita libatkan mereka juga untuk mengekspansi kerajaan Allah. Makanya harus dimuridkan. Orang-orang yang sudah mendaftarkan diri. Oke. Jadi ketika sebuah negara mengekspansi kerajaannya, Romawi masuk ke sebuah daerah, mereka rebut itu, mereka taklukkan, mereka tawan tentara jajahan, mereka deklarasikan Injil kerajaan Romawi, sehingga orang-orang jajahan yang mau menjadi warga kerajaan Romawi itu akan menyerahkan diri menjadi warga kerajaan Romawi dan mereka akan dibaptis. Setelah mereka dibaptis, saudara, mereka harus dimuridkan. Prinsipnya sama. Kita diutus Tuhan masuk ke sebuah daerah. Kita berperang di daerah itu untuk mendoakan daerah teritorial yang menawan orang-orang di daerah itu, yang membuat orang-orang daerah itu yang tidak bisa mengenal Injil, yang kuasa kegelapan, yang membuat orang di sekitar situ yang tidak mau percaya Yesus. Kita perangi, kita tawan, kita lucuti. Setelah itu orang-orang yang di sana ketika mereka menyerahkan diri untuk menjadi warga kerajaan sorga, menjadi anak Tuhan, mereka dibaptis. Setelah dibaptis mereka harus dimuridkan. Setelah dimuridkan, diajak lagi mereka bersidang untuk mengekspansi kerajaan Allah lagi. Jadi gereja bukan cuma bagaimana saudara nyanyi, bagaimana saudara doa, bagaimana saudara diberkati. Bukan. Itu agamawi. Itu agamawi. Itu agamawi. Tapi gereja itu kapal perang. Merebut teritorial. Merebut daerah jajahan. Membawa jiwa-jiwa. Makanya Tuhan Yesus bilang gini di Amanat Agung. Pergilah. Jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Amanat agung. Jadi gereja bukan bagaimana saudara bisa kumpul-kumpul, bisa menikmati hadirat Tuhan, nangis-nangis, ketawa-ketawa, holy laughter, saudara diberkati. No, 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 no. Bukan itu. Mari. Itu yang membuat kenapa gereja tidak punya impact lagi. Karena kita nggak mengerti saudaranya. Panggilan Tuhan sama kita itu sangat besar, saudara. Sangat besar. Kalau sudah saudara sampai di sini, saudara udah nggak pusing. Orang itu mau pindah gereja, mau kasih perpuluhan atau tidak, itu udah nggak penting. Tentara Allah. Makanya Tuhan gambarkan kita ini sebagai tentara, saudara. Salah satunya tentara. Itu udah nggak memusingkan dirinya lagi. Hidupnya untuk sang raja. Hidup kita ini harus untuk sang raja sepenuhnya, saudara. Jadi, pola dasar gereja yang dibangun Tuhan Yesus adalah memberitakan Injil Kerajaan Allah. Makanya sebelum Yesus pelayanan, Yohanes diutus untuk memberitakan bahwa Kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah datang. Dia beritakan Injil Kerajaan. Orang-orang yang mengerti tentang Injil Kerajaan, mereka dibaptis. Setelah mereka dibaptis, dimuridkan. Setelah mereka jadi murid, mereka dilibatkan kepada masyarakat, diutus kembali kepada masyarakat untuk mengekspansi Kerajaan Allah, untuk melakukan apa yang Yesus lakukan. Menghasilkan jiwa. Dan jiwa itu juga dibangun kembali, dimuridkan kembali, membentuk sebuah komunitas Kerajaan Allah lagi. Dan itulah gereja. Itulah gereja. Gereja bukan cuma sekedar gedung, tetapi kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar, yang menyerahkan diri menjadi warga Kerajaan Allah lewat baptisan dan mau dimuridkan, dibentuk untuk mereka menjadi tentara Allah, untuk mengekspansi kembali Kerajaan Allah. Kiranya renungan ini bisa memberkati kita semua, membuka paradigma kita tentang kekristenan itu. Sehingga kita bukan menjadi orang Kristen yang cengeng, yang egosentris, self-oriented, yang hanya pingin dilayani. Tetapi bagaimana kita memikirkan Kerajaan Allah diekspansi di lingkungan kita, di keluarga kita. Makanya Tuhan bilang kita ini garam dan terang, supaya Kerajaan Allah itu diekspansi, saudara. Di tempat kerjaan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat renungan pada sore malam hari ini. Buat kami mengerti apa sebenarnya esensi gereja. Ketika Engkau memanggil kami untuk menjadi warga kerajaan sorga. Buat kami mengerti apa panggilan Tuhan. Apa kerinduan Tuhan menempatkan kami di dunia ini. Jangan biarkan kami ditipu agamawi, Tuhan. Jangan biarkan kami ditipu. Sehingga kami tidak mengerti apa tujuan kami ada di dunia ini. Pakai setiap anak-anak-Mu untuk mengekspansi Kerajaan Allah dimanapun berada. Biar lewat hidup kami Kerajaan Allah dikembangkan di sana. Banyak orang dibebaskan dari tawanan kuasa kegelapan. Banyak orang menyerahkan diri menjadi warga Kerajaan Allah, dibaptis dan dimuridkan dan dipersiapkan untuk mengekspansi Kerajaan Allah. Ampuni gerejamu kalau gerejamu kehilangan esensi, kehilangan tujuan dan kehilangan panggilan. Ampuni. Pulihkan gerejamu di akhir zaman ini. Pulihkan anak-anakmu. Terima kasih, kami bersyukur buat hari ini. Berkati setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan siaran langsung ini.
Berkati kota ini Tuhan. Kami minta kerajaan Allah hadir di kota ini, memerintah di bangsa ini. Biar bangsa ini bisa melihat Injil kerajaan Allah, melihat Kristus Yesus Tuhan yang menguasai bangsa ini. Pulihkan bangsa ini, berkati bangsa ini. Biar pandemi yang sedang terjadi ini membawa bangsa ini untuk mengenal Tuhan. Menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Berkati para pemimpin-pemimpin kami yang Tuhan percayakan di bangsa ini. Mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo, para menteri dan staf-stafnya, semua gubernur, semua wali kota, bupati, camat, lurah, desa, semua pegawai negeri sipil. Yang Tuhan percaya mengelola bangsa ini Tuhan. Takut akan Tuhan berikan kepada mereka. Hikmat bijaksana Tuhan berikan kepada mereka. Khususnya di dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Dan dampak dari pandemik ini Tuhan. Mampukan Tuhan. Biar lahir kebijakan-kebijakan yang membawa bangsa ini keluar dari keterpurukan ini Tuhan. Jamah penduduk Indonesia, berkati. Berkati TNI Polri yang menjaga keamanan, para medis, semua dokter, semua perawat, semua orang yang bekerja di rumah sakit, semua orang yang bekerja di puskesmas. Tuhan jaga lindungi mereka. Beri mereka keteguhan hati, beri mereka kekuatan, beri mereka hikmat bijaksana, perlindungan atas hidup mereka. Pulihkan stamina fisik imun tubuh mereka. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami serahkan bangsa ini ke dalam anugerah Tuhan. Berkati JJ Cafe, tempat kami siaran. Anugerah-Mu limpahkan di tempat ini. Bahwa seisi rumah, seisi tempat ini mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan. Masuk dalam rencana-Mu. Apapun yang dikerjakan di tempat ini Tuhan buat berhasil. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, acara kita selesai. Sampai ketemu besok dalam acara yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua.